Terima kasih Pak Yongki. Shalom Bapak Ibu. Saya senang dapat kesempatan sekali lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka bersama dengan saya dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ayat-ayat klasik yang kita sudah sering sekali mendengarnya, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan buat kita. Filipi pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kalau Bapak dan Ibu semua sudah siap, saya akan baca. Alkitab bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saya ajak saudara untuk kembali dengan saya di ayat 12. Di ayat 12 di situ Paulus memulainya dengan dua kata pertama, Pak, Ibu. Aku tahu. Dan ini dua kata yang sangat penting untuk kita pahami. Karena memahaminya akan menolong kita untuk memahami eh, rangkaian ayat 12 dan ayat 13. Kata tahu di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata eido. Eido tuh artinya ini, Pak, Ibu. Satu, aku tahu. Dua, aku lihat. Tiga, aku alami. Empat, aku paham. Lima, aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang ya. Jadi waktu Paulus bilang, aku tahu, dia lagi bilang, saya tahu gitu. Dua, karena saya lihat. Itu saja tidak. Aku tahu. Tiga, karena saya alami. Ya, aku tahu. Karena apa coba? Saya paham. Baru yang kelima, aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Jadi Alkitab lagi kasih tahu buat kita. Tulisan Paulus di ayat 12, maafkan saya kalau saya pakai kalimat ini Pak, Ibu. Bukan sekedar tulisan, tulisan kosong dari seorang yang pintar memakai kata. Tidak. Dari awal dia sudah bilang, saya lihat, saya alami, dan saya paham. Karena itu saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Jadi garis bawahi, dia tidak hanya menulis rangkaian kata-kata kosong, dia menulis apa yang dia alami. Dia menulis bagaimana dia pada akhirnya setelah mengalami apa saja yang tertulis pada ayat 12, dia tahu bagaimana bersikap dengan benar. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang Paulus alami. Di ayat 12 jelas Alkitab bilang, dia alami yang disebut dengan kekurangan, kelimpahan, lapar, kelaparan, dan juga kenyang. Mari kita lihat dulu Pak, Ibu, satu-satu pengertiannya, supaya kita paham bahwa kalau ayat 12 bilang ada empat hal yang di-highlight. Nah, kalau toh kita mengalami empat hal ini, saudara dan saya harus ada pada posisi begini Pak, Ibu. Tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sebanyak orang gagal. Terbanyak. Banyak orang gagal bersikap benar ketika mereka berhadapan dengan kekurangan, ketika mereka berhadapan dengan eh, kelaparan. Nah, kita akan belajar supaya kalau toh saudara dan saya harus ada pada segala perkara, dalam segala hal, saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai orang-orang percaya yang karena kita ngalami,
Kemudian kita paham what's going on. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam hidupnya kita adalah kita tahu bagaimana bersikap dengan benar. Amin. Oke, mari kita lihat kata kekurangan, Pak Ibu. Kata kekurangan, kalau dalam bahasa Yunani, menggunakan kata tapeino. Tapeino itu, Pak Ibu, pengertian yang pertama adalah begini. Orang paling sering mengkaitkan kata tapeino atau kekurangan dengan kekurangan harta benda semata. Kekurangan secara materi semata. Nah, mari kita lihat dulu kata kekurangan ini sebenarnya artinya apa supaya kita paham. Karena saya yakin, saudara, dan saya pernah ngalami hal ini. Kekurangan atau tapeino, pengertian yang paling pertama adalah begini, Pak, Ibu. Keadaan di mana kita dipermalukan oleh orang lain. Lalu Paulus bilang, waktu saya dipermalukan oleh orang lain, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Jadi kalau toh pada sebuah waktu dalam sebuah masa atau dalam sebuah musim, saudara dan saya mengalami keadaan dipermalukan oleh orang lain, sebenarnya kita sedang ada pada musim kekurangan, Pak, Ibu. Sudah? Itu saja tidak. Saya kata kekurangan atau tapeino. Pengertian yang kedua adalah begini, Pak, Ibu. Direndahkan oleh orang lain. Saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian pernah mengalami keadaan ini. Dipermalukan, direndahkan. Pengertian yang ketiga adalah begini. Harga dirinya kita dijatuhkan oleh orang lain. Garis bawahi Paulus bilang, saya tahu, saya lihat, saya alami, saya paham. Yang kelima, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kapan? Waktu dipermalukan, waktu direndahkan, waktu harga dirinya kita dijatuhkan oleh orang lain. Nah ini kan keadaan yang sangat sulit, Pak, Ibu. Tapi Paulus bilang, saya paham dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sampai di situ saja tidak. Kata kekurangan atau tapeino, pengertian yang keempat adalah ini. Tekanan berat dalam jiwa. Bapak Ibu, karena proses dalam kehidupan, semua dari antara kita pernah mengalami tekanan dalam jiwa. Sometimes tekanan itu menjadi sangat berat. Sehingga kadang-kadang kan kita untuk bernapas aja sesak kan. Kadang-kadang ekspresi yang kemudian kita keluarkan adalah nangis dengan hebat. Sometimes juga ada orang yang karena ingin melampiaskan tekanan di dalamnya nggak kuat. Sometimes ada orang-orang yang eh, mungkin driving di jalan sambil berteriak misalnya, atau tutup wajah dengan bantal lalu berteriak sekencang-kencangnya karena tekanan dalam jiwa. Nah, kita masing-masing ekspresi waktu menghadapi tekanan yang sangat berat dalam jiwa itu beda-beda. Tapi ini yang eh, Bapak Ibu Saudara dan juga saya perlu menggarisbawahi Alkitab bilang. Paulus ngalami, Paulus paham apa yang terjadi. Ini yang ketiga dia bilang, waktu ngalami tekanan yang hebat dalam jiwa sekalipun, dia tahu bagaimana bersikap dengan benar. Nah ini kita harus review ulang bagaimana dengan kita. Berikutnya, apakah kekurangan? Kekurangan atau tapeino. Pengertian yang berikutnya adalah begini Pak, Ibu. Dicampakkan. Kita kan di Indonesia terbiasa dengan kalimat ini kan Pak, Ibu. Habis manis sepah dibuang. Waktu orang melihat kita nggak kasih untung lagi buat mereka, kita nggak berguna lagi buat mereka, kita nggak menjadi penting lagi buat mereka, apa yang kemudian orang kerjakan untuk kita adalah dicampakkan. Waktu saudara dan saya mengalami kondisi itu yang Alkitab bilang kita sedang ada pada musim kekurangan.
Sudah? Apalagi kekurangan? Kekurangan tuh pengertian yang lain adalah begini Pak, Ibu. Dihina, by all means. Dihina. Sudah? Berikutnya, dideportasi. Saya punya salah satu teman baik. Sekali waktu dia terbang ke Amerika, waktu berhadapan dengan imigrasi, sesuatu terjadi, dan dia dideportasi. Langsung on the spot. Nah itu sakit sekali kan. Udah terbang jauh-jauh, nyampe, on the spot harus balik. Nah itu sakit banget. Nah ini kekurangan. Dideportasi Paulus bilang. Baru yang terakhir, dipaksa tunduk untuk mengerjakan kehendaknya orang lain. Itu kekurangan. Nah sampai sejauh ini, Bapak dan Ibu ngalami yang mana? Pertanyakan untuk diri sendiri. Pada titik-titik kekurangan ini, kita tahu bagaimana bersikap dengan benar nggak? Sudah? Harusnya saudara dan saya terlatih untuk bersikap benar. Sebab jelas Alkitab bilang dalam Pengkhotbah pasal 3 bahwa hidup ini berkaitan dengan beragam musim kan, Bapak Ibu? Musim itu pasti berganti. Tidak pernah dalam satu tahun kayak di Indonesia. Dalam satu tahun kemarau terus. Itu nggak pernah. Dalam satu tahun hujan terus nggak pernah. Musim berganti. Bapak Ibu ada di New York, pasti ngalami pergantian musim. Tapi ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Setelah kekurangan, Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti musim pasti berganti. Karena fakta musim berganti, maka putuskanlah untuk bersikap benar. Kalau selamanya musim kekurangan, jelas orang akan terjebak kepada kesukaran untuk bersikap benar. Tapi persoalannya Alkitab bilang, setelah kekurangan, kelimpahan itu ada. Musim berganti, bersikaplah benar. Apakah kelimpahan? Kelimpahan kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata periseo, Pak, Ibu. Periseo itu artinya adalah begini, mengalami peningkatan. Jadi Paulus lagi bilang, dalam kekurangan, bersikaplah benar. Sebab setelah saudara dan saya bersikap benar pada musim kekurangan, yang terjadi adalah Tuhan tahu bagaimana membawa saudara dan saya kepada peningkatan dalam seluruh aspek. Periseo adalah peningkatan dalam seluruh aspek. Kalau misalnya saudara dan saya mengalami kekurangan, lalu kita tahu bagaimana bersikap dengan benar, ini yang akan terjadi buat saudara dan saya. Contoh, Tuhan akan membawa kita meningkat dari fakta kekanak-kanakan kepada pendewasaan. Itu peningkatan. Contoh yang lain, Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada peningkatan pemahaman tentang pembelajaran dalam hidup. Tuhan akan bawa saudara dan saya kepada peningkatan hikmat, peningkatan ketajaman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, siapapun yang tahu bagaimana bersikap benar dalam kekurangan, maka hal berikutnya akan terjadi buat mereka adalah mereka akan mengalami apa yang Alkitab sebutkan dengan istilah kelimpahan atau periseo atau peningkatan dalam apa saja. Amin. Nah, hal yang kedua, arti dari kata kelimpahan atau periseo, Pak, Ibu, adalah begini. Ukuran yang telah ditetapkan kepada kita atau apa ya, eh, kapasitas yang telah ditetapkan buat kita
itu Tuhan akan rentangkan, dibikin lebih gede, supaya Bapak Ibu Saudara dan juga saya akan menerima pemberian yang lebih banyak dari Tuhan, dari yang sebelumnya kita pernah terima. Jadi ini sudah persoalan, kalau kita tahu bagaimana bersikap dengan benar, dari pihak Tuhan, yang dia akan kerjakan adalah ukuran yang telah diberikan kepada kita, itu akan direntangkan oleh Tuhan. Target Tuhan sederhana. Kalau ukuran kita direntangkan, maka teman-teman dan saya, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, akan menerima jauh lebih banyak pemberian-pemberian yang datang dari Tuhan dalam seluruh hal, apapun itu, sesuai dengan Tuhan punya kedaulatan bagi hidupnya kita masing-masing. Nah, contoh sederhana Pak, Ibu. Kalau Bapak Ibu eh, tahu kan, masih ingat bahwa di Indonesia ada tuh tas kresek yang kecil, sedang, dan yang besar. Bahkan yang paling besar tuh ada banget. Bayangkan Pak, Ibu. Bapak Ibu ke pasar, eh, bawa tas kresek paling kecil, dan berencana untuk membeli kentang 1 kilo, wortel 1 kilo, apalagi bawang putih, bawang merah, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah begini, dengan kresek yang sekecil itu, bisa nggak ngisi kentang 1 kilo, wortel 1 kilo, bawang putih 1 kilo, bawang merah 1 kilo? Jelas nggak mungkin. Yang disebut dengan periseo atau kelimpahan adalah tas kresek kecil itu akan diganti oleh Tuhan jadi tas kresek yang jauh lebih besar. Supaya kalau toh saudara dan saya harus membawa pulang kentang 1 kilo, wortel 1 kilo, bawang putih 1 kilo, bawang merah 1 kilo, kalau tas kreseknya lebih gede, maka kita bisa bawa pulang semuanya. Itu periseu. Kapasitas yang direntangkan, ukuran yang dibesarkan, supaya kita bisa menerima lebih banyak datang dari Tuhan. Garis bawahi, ini bukan sekedar berkaitan dengan persoalan materi semata, tapi kata periseo menitik beratkan dalam seluruh aspek. Sama halnya dengan kata tapeino tadi, kekurangan dalam seluruh aspek, Tuhan akan melakukan peningkatan dalam seluruh aspek kepada kita, perentangan kapasitas untuk menerima lebih banyak dari Tuhan dalam seluruh aspek. Makanya Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Karena kan gini Pak, Ibu, contoh, kita mau driving, pindah kota. Dari Jakarta misalnya ke Surabaya. Drivingnya jauh sekali. Tapi kalau kita tahu apa yang akan kita dapatkan di Surabaya, jelas Bapak Ibu Saudara dan juga saya pasti akan willingly untuk driving jauh gitu. Karena kita tahu apa yang kita akan dapat. Sedang Paulus lagi bilang, kekurangan itu memang tidak menyenangkan. Tapi kalau kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar, faktanya kita akan berpindah musim. Saya dan saya akan menerima hal-hal yang Tuhan sudah rancang untuk diberlakukan bagi kehidupannya kita. Makanya Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sekarang mari kita lihat, apakah kelaparan Pak Ibu? Kelaparan kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata peinao. Peinao itu artinya begini Pak Ibu, kelaparan karena miskin. Memang miskin aja, jadi memang nggak bisa makan. Akhirnya kelaparan. Nah, kelaparan di sini kan bukan hungry kan Pak Ibu. Ini starving. Mengarah kepada bergulat dengan kelaparan. Konsekuensinya bisa mati. Tapi kata ini, pay now, itu lebih menitik beratkan kepada laparnya itu lapar yang mau nggak mau kita harus deal with gitu. Berurusan dengannya. Karena fakta kita miskin.
Saya pernah ada pada posisi ini, Pak, Ibu. Sekali waktu dulu, waktu dalam proses baru memberi diri kepada Tuhan untuk mengabdi seutuhnya, sepenuhnya. eh, Kosong sama sekali. Sampai akhirnya sekali waktu saya diundang untuk eh, menyampaikan firman. Sudah, tentu saja setelah selesai menyampaikan firman, tempat saya melayani memberikan kepada saya persembahan kasih dalam bentuk amplop. Gitu. Dalam proses berjalan pulang, saya terima telepon, Pak, Ibu. Ada satu anak yang di seberang yang calling saya, nangis, nangisnya hebat. Saya kaget. Terus saya tanya ada apa? Lalu dia bilang, kakak ada di mana? Saya dipanggil kak sama dia, kakak ada di mana? Saya bilang saya ada di Surabaya dalam proses pulang ke rumah. Bisa ketemu nggak? Dia tanya. Saya bilang bisa banget, datang aja ke rumah. Saya sampai lebih dulu di rumah, masuk di kamar, saya buka amplopnya Pak Ibu. Saya hitung isinya berapa persembahan hari itu untuk saya dari Tuhan. Sudah, setelah saya tahu jumlahnya, saya tutup lagi amplopnya, saya taruh di bawah bantal hari itu. Lalu nggak lama ini anak datang. Saya ajak dia masuk, lalu kita duduk ngobrol. Saya tanya ada apa, lalu dia bilang begini, Kak, saya di DO sama kampus. Saya kaget. Karena ini anak pintar banget, Pak, Ibu. Faktanya tidak mungkin di DO. Makanya saya tanya, kamu di DO karena apa? Lalu dia bilang, nggak bisa bayar uang kuliah kan. Nah, hari itu di pikiran saya satu sisi, tergoda banget mengerjakan yang biasa dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan kan Pak Ibu. Oh ya sudah, mari kita berdoa supaya Tuhan menyediakan. Itu tergoda banget ngomong itu tuh. Tapi di pikiran saya yang satunya, itu jauh lebih kuat berbicara. Ngapain berdoa? Uangnya kamu punya. Jadi, believe it or not ya, Bapak Ibu. Persembahan kasih yang tadi saya terima, jumlahnya sama. Nggak kurang 1 rupiah, nggak lebih 1 rupiah. Jumlahnya sama dengan kebutuhan anak itu bayar uang uang kuliahnya. Jadi ya sudah saya akhirnya putuskan nggak usah berdoa sudah uangnya udah ada kok. Saya masuk Pak Ibu. Saya ambil amplop, saya ambil itu amplop seisi-isinya. Saya keluar, saya kasih buat dia dan saya bilang dari sini langsung ke kampus selesaikan seluruh pembayaran supaya kamu tetap bisa kuliah sampai selesai. Karena itu udah bagian akhir gitu untuk dia selesai. Ini sudah, dia pulang. Dia pulang bahagia, Pak, Ibu. Sayanya yang nangis. Karena dengan memberikan seluruh isi amplop, Pak, Ibu, saya nol. Saya nggak ada uang sama sekali hari itu. Nah, gini, itu pelayanannya pagi, Pak, Ibu. Dan di pelayanan itu nggak dapat konsumsi. Jadi saya belum makan dari pagi. Udah. Jadi waktu dia pulang, di otak saya bilang, Tuhan, saya nggak ada uang. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Saya puasa aja udah. Puasa Pak Ibu. Masih kuat hari pertama. Hari kedua, eh uang nggak ada kan tiba-tiba burung gagak terbang lalu jatuhkan uang dari langit pas di depan pintu rumah kan nggak ada waktu itu. Jadi saya bilang sama Tuhan nggak apa-apa sudah. Saya akan puasa hari kedua. Nggak apa-apa. Kalau memang saya harus puasa, saya puasa. Hari kedua tuh Pak Ibu. Ini udah tiba pada titik puasa terpaksa memang. Nggak tahu uang nggak ada gitu. Lapar Pak Ibu. Hari ketiga saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya memang harus puasa hari ini pun, saya nggak apa-apa.
Saya nggak apa-apa. Sudah sekitar jam siang. Saya lupa, pokoknya sekitar orang-orang makan siang. Pintu pagar saya diketok orang, Pak, Ibu. Saya buka pintu, ternyata yang datang adalah sopirnya teman baik saya. Saya kaget, Mas. Saya bilang gitu. Lalu si sopir ini bilang, Bu, ini ada titipan dari ibu yang dia layani gitu. Lalu saya terima dan saya say thank you. Nah, gini Pak Ibu, itu rantang, isinya makanan. Bapak Ibu percaya atau tidak, teman saya yang kirim saya makanan hari itu dia punya usaha catering. Dan sejak dia buka sampai hari itu, dia tidak pernah kirim saya makanan. Kelewatan memang, punya usaha catering tidak kirim makanan. Itu, dia tidak pernah kirim saya makanan. Terus saya telepon dia, saya thank you, tapi saya bilang ini, tumben saya dikirimin makanan. Bapak Ibu tahu apa yang dia jawab? On, saya tadi pagi itu masak kan. Dalam proses saya masak, saya tuh kayak dengar ada sebuah impresi, ada sebuah pesan yang bunyinya begini. Kalau masakan selesai, kamu kirim buat Ona. Nah itu tidak pernah terjadi Pak, Ibu. Lalu dia putuskan dia kirim aja buat saya. Lalu saya tertawa dan saya bilang thank you. Sudah, Bapak Ibu tahu nggak? Hari itu saya makan, kan rantang, tinggi tuh Pak, Ibu. Itu isi makanan di rantang itu. Saya bisa makan beberapa hari dengan cara memanaskannya. Sampai kepada orang undang saya. Dan saya dapat persembahan, saya dapat uang. Nah setelah saya dapat uang, pas di hari saya dapat uang, makanannya habis. Jadi kenapa saya cerita ini Pak Ibu? Faktanya sederhana. Kita kalau berhadapan dengan sampai pada titik begini, memang karena miskin lalu kelaparan, bersikaplah tetap benar. Tuhan gak mungkin Pak Ibu lepaskan kita. Tidak mungkin. Amin. Apakah kelaparan? Kelaparan itu pay now. Arti yang kedua adalah begini Pak Ibu. Menderita. Ini bukan cuma urusan perut Pak Ibu. Tapi ini sudah berkaitan dengan penderitaan dalam seluruh aspek. Nah hari ini Bapak Ibu ngalami apa? Penderitaan di area mana? Alkitab bilang, Paulus bilang, aku tahu, aku lihat, aku alami, aku paham. Dan aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Waktu ngapain? Bukan sekedar lapar karena miskin, tapi waktu menderita. Sudah? Tiga, pay now atau kelaparan. Arti yang ketiga adalah begini. Keadaan di mana waktu kita butuh, kita nggak dapat. Itu pay now. Pernah ngalami Pak, Ibu? Butuh pertolongan nggak datang. Butuh mujizat, mujizat nggak datang. Butuh jalan terbuka, jalannya ketutup semua. Butuh butuh pintu kebuka aja, pintu kebuka aja. Pintu ketutup, jendela ketutup, lubang angin ketutup, semua ketutup. Nah itu Paulus bilang, itu kelaparan. Keadaan di mana waktu kita butuh, kita nggak dapat. On the spot, on the spot. Pertanyakan, sikap tetap betul nggak? Saya pernah ngalami lagi Pak, Ibu. Saya dulu sekolah, boarding school kan Pak, Ibu. Jadi sekolah dengan asrama. Waktu itu, waktu saya sekolah di asrama, keluarga saya jatuh. Jadi kami mengalami kesukaran sekali dalam persoalan keuangan. Udah, pada momen itu orang tua saya lagi nggak ada uang sama sekali. Nah, momen apa nih? Sabun saya habis Pak, Ibu di asrama.
Kita kan biasa mandi pakai sabun, Pak, Ibu. Mandi kalau nggak pakai sabun kan, sekalipun udah digosok-gosok kan tetap berasa kotor kan, karena nggak pakai sabun kan. Logika berpikirnya aja gitu, terbangun begitu. Nah hari itu habis, apa, sabun saya habis, totally habis. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Sabun nggak ada, mau mandi gimana? Nggak ada jawaban, Pak, Ibu. Lalu ya sudah, mau nggak mau kan harus mandi. Jadi saya ngomong sama Tuhan pribadi, saya akan mandi deh. I mean, kalau tidak pakai sabun, nggak apa-apa sudah. Saya mandi. Tidak, selesai mandi, nothing happens. Hari kedua, saya ngomong sama Tuhan tuh, Tuhan, ini udah hari kedua, sabun nggak ada. Minta uang beli sabun, tapi uangnya nggak dateng. Udah, mandi tanpa sabun. Karena udah 2 hari mandi tanpa sabun, udah mulai biasa, berasa biasa Pak, Ibu. Jadi akhirnya saya bilang sama Tuhan, malamnya, hari kedua, Tuhan besok hari ketiga, kalau toh memang saya harus mandi tanpa sabun pun, udah mulai biasa. Jadi saya nggak apa-apa. Udah, karena saya sudah minta uang untuk beli sabun dan nggak dapet sabun. Jadi saya bilang sama Tuhan, besok hari ketiga nggak ada sabun pun nggak apa-apa. Saya udah mulai biasa. Hari ketiga Pak, Ibu, tetap mandi tanpa sabun. Pas butuh nggak ada. Coba bayangin. Ini yang Paulus bilang, itu kelaparan, itu pay now. Sudah? Setelah selesai mandi di hari ketiga, itu kan asrama, Pak, Ibu. Laki-laki nggak boleh ke perempuan punya tempat, right? Perempuan juga nggak boleh ke laki-laki punya tempat. Waktu saya ada dalam kamar, di hari ketiga sudah selesai mandi. Ada yang ketok saya punya pintu. Saya buka, saya kaget. Karena saya punya teman laki-laki. Terus saya kaget, ngapain kamu di sini? Saya tanya. Terus dia bilang, Bapak Ibu masih ingat nggak? Eh, Dulu-dulu tuh kan ada amplop putih polos, ada yang kecil segini, ada yang sedengan, ada yang gede panjang, masih ingat, right? Nah, yang kecil itu dia kasih, ini buat kamu katanya gitu. Saya terima, terus langsung dia lari, karena memang kan nggak boleh. Nah, di zaman dulu kan Bapak Ibu masih ingat kan, dulu waktu kita masih masih sekolah kan belum ada HP. Jadi orang nggak bisa menyatakan cinta melalui WhatsApp atau SMS kan. Biasa kan dulu kalau di sekolah orang kalau menyatakan cinta kan selalu diisi di amplop kan. Terus kasih buat lawan jenis. Dulu sih kalau saya di sekolah dulu suka begitu. Jadi saya berpikir, ah jangan-jangan dia jatuh cinta ke saya lagi. Terus kasih amplop isinya surat cinta lagi. Itu udah otaknya kemana-mana tuh mikir, aduh secara anaknya nggak banget juga gitu. Jadi pemikiran tuh gitu tuh gitu Pak Ibu. Saya masuk ke kamar, saya buka amplopnya. Isinya uang seharga 1 batang sabun Pak Ibu. Sekolah itu ada toko. Saya pergi ke toko itu, ada kayak tempat berjualan gitu. Saya pergi ke toko itu, beli sabun dan uangnya Isa tepat nggak kurang Rp1, nggak lebih Rp1 untuk sabun. Tuhan tahu kapan supply. Sometimes tidak berbasis kepada perhitungan kita butuhnya sekarang. Kalau toh harus mandi pakai sabun di hari keempat, nggak apa-apa juga kan? Atau apa-apa ya? Makanya Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Pada saat saya butuh, saya nggak dapat. Jangan-jangan Tuhan punya hitungan lain. Jangan-jangan Tuhan bermaksud memasukkan satu cerita baru dalam hidupnya kita untuk bisa membuat kita memahami fakta Tuhan dan melatih kita untuk tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sudah? Makanya Paulus bilang,
Setelah kelaparan, di samping kelaparan, posisi yang lain adalah kata kenyang. Kenyang bahasa Yunani bilang kortaso. Apakah kortaso? Kenyang artinya adalah ini. Tuhan akan menyiapkan makanan untuk dimakan. Kortaso. Sudah? Dua, kenyang. Kortaso. Artinya adalah ini. Tuhan akan memuaskan kita dengan seluruh kebaikan yang Dia punya. Itu kenyang. Kortaso. Tuhan akan memuaskan kita dengan seluruh kebaikan yang Dia punya. Tiga, kortaso atau kenyang. Itu arti yang ketiga adalah ini. Dia membuat saudara dan saya mengalami. Bahasa Inggris bilang ini Pak, Ibu. Content. Penuh. Utuh di dalam. Full. Jadi Paulus lagi bilang, kalau toh kamu lapar karena miskin, kalau toh kamu menderita, kalau toh kamu berhadapan dengan fakta, waktu butuh ternyata nggak ada, bersikaplah benar. Alkitab bilang, satu dia akan supply makanan, for sure. Dua, dia akan puaskan kita dengan seluruh kebaikan dari dia punya pihak. Akibat yang tadi itu kita menderita kan. Tapi yang ketiga kan, pada saat kita butuh kita nggak dapat. Ada pembelajaran pasti yang Tuhan mau untuk kita pahami. Dan dia akan bikin kita content aja. Penuh, utuh aja di dalam. Karena kita bertemu dengan makna dalam pembelajaran hidup. Bagaimana Tuhan mendidik kita. Makanya Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sudah Bapak Ibu? Nah mari kita lihat. Alasan paling inti kenapa dia berhasil konsisten bersikap dengan benar. Ada kalimat di ayat 12. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, bagaimana? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia buat saya. Dalam apa? Segala hal. Dalam apa lagi? Segala perkara. Kekurangan, kelimpahan, kelaparan, kenyang, dan perkara-perkara yang lain. Dan hal-hal yang lain. Lalu Paulus bilang, nggak ada yang merupakan rahasia bagiku. Kata rahasia, bahasa Yunani menggunakan kata mieio. Mieio, Pak, Ibu. Artinya begini, bukan misteri untuk saya. Mieio itu artinya begini, saya sudah biasa ngalami. Sudah? Mieio, rahasia. Artinya adalah begini, Tuhan terbiasa mengajar saya dalam segala perkara, dalam segala hal. Jadi ingat, kata rahasia di situ bukan sekedar rahasia atau misteri. Tapi kata rahasia di situ artinya begini, sudah biasa ngalami. Rahasia, mieyo di situ juga artinya adalah begini, Tuhan sudah terbiasa ngajar saya. Mieyo, rahasia, pengertian yang keempat, Tuhan terbiasa memberikan instruksi kepada saya. Jadi sudah akhirnya tahu kan, kenapa dia bisa bersikap benar. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Kelimpahan, kekurangan, apalagi kelaparan, kenyang, ternyata dia bilang gini, saya sudah biasa ngalami. Dan dalam fakta mengalami, ternyata Tuhan memberikan pengajaran. Sudah, dua, ada pengajaran dari Tuhan di area itu. Dua, ada instruksi dari Tuhan di area itu. Jadi dalam semua musim, dia menerima pengajaran dari Tuhan. Dua, dia dapat instruksi, arahan, tuntunan. Itu yang membuat dia konsisten. Tahu bagaimana bersikap dengan benar waktu dia ngalami. Sekarang pertanyaannya Pak, Ibu. Kita melihat segala hal, segala perkara. Sebagai sesuatu yang bikin shock, kita panik, kita terpuruk, kita jatuh, kita menyerah,
Kita menyalahkan Tuhan atau kita melihat segala perkara, segala keadaan, segala hal sebagai saya sudah biasa ngalami. Pada titik ini, Tuhan pasti mau ngajar saya sesuatu. Pada titik ini, pasti ada instruksi dari pihak Tuhan buat saya, supaya saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. So, di balik sikap benar, serah dan saya akan menuai hal-hal baik untuk hidupnya kita. Jadi kalau toh kita mengalami musim apa saja Pak, Ibu, garis bawahi ayat 12. Kejar Tuhan punya pengajaran. Tuhan mau ajar saya apa? Saya harus belajar apa? Daripada sekedar mengajukan pertanyaan why. Cari Tuhan punya pengajaran. Dua, minta Tuhan punya instruksi. Supaya surah tahu bagaimana dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar dalam segala musim. Amin. Ayat 12. Mari kita pindah ke ayat 13. Bapak Ibu, saya tahu saya sudah bicara lama sekali. Masih ada waktu Pak untuk bahas ayat 13? Aman Pak? Siap. Saya percepat. Tapi saya berharap ayat 12 saudara memahaminya seutuhnya. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang, saya sudah biasa. Kelaparan, saya sudah biasa. Kekurangan, saya sudah biasa. Kelimpahan, saya sudah biasa. Kenyang, saya sudah biasa. Saya ketemu dengan Tuhan punya pembelajaran. Saya ketemu dengan instruksi. Saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Harusnya kita udah jago di ayat 12. Sekarang ayat 13, Alkitab bilang, Paulus bilang. Makanya setelah dia ngomong ayat 12, wajar kalau dia bilang ayat 13. Segala perkara. Bapak Ibu, literal ini. Segala perkara. Mau apa? Perkara apa coba? Mau hal-hal apa coba? Paulus bilang, segala perkara. Kalimat berikutnya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita balik dalam pola kalimat berlawanan, kira-kira Paulus lagi bilang begini, segala perkara saya nggak bisa tanggung kalau saya ada di luar Dia. Kenapa? Karena kalau saya ada di luar Dia, saya tidak menerima pemberian kekuatan kan? Berarti di ayat 13 Paulus lagi bilang, kuncinya harus di dalam Dia. Sebab kalau di dalam Dia, cuma Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Dia berikan kekuatan kepada kita, maka Saudara dan saya bisa tanggung apa saja. Apa saja. Kata di dalam. Di dalam kan bahasa Indonesia pakai dua kata tuh Pak, Ibu. Di dalam. Tapi bahasa Yunani cuma pakai satu kata. En. En. Di dalam Yunani bilang en. Apakah arti di dalam atau en? Di dalam atau en pengertian yang pertama adalah begini. Kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Cara paling pertama, renungkan Dia punya firman. Ingat, Tuhan adalah firman-Nya. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bagaimana bergaul karib dengan Tuhan? Sederhana, renungkan Dia punya firman. Start dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ajar kita untuk merenungkan firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Mau bergaul karib dengan Tuhan, bergaul sama firman-Nya. Cara, renungkan. Kapan? One day at a time. Dari satu hari ke hari berikutnya. Sudah? Itu di dalam. Kalau mau kuat tanggung apa saja, bisa handling beragam musim, ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya perlu kuat dengan firman. Merenungkan firman Allah. Hubungan kita dengan Tuhan harus sangat karib, harus sangat aktif. Pengertian yang kedua dari kata di dalam. N itu sama dengan begini.
memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kasih setengah, Pak, Ibu. Kita nggak bisa di-handling utuh. Kasih sepenuhnya. Biar Tuhan ajar kita, Dia didik kita, Dia kasih instruksi buat kita, Dia kasih arahan buat kita, nasihat buat kita. Kasih diri sepenuhnya. Supaya kita jangan terima setengah dari pihak Tuhan. Saudara dan saya kasih diri sepenuhnya. Kita terima utuh dari pihak Tuhan. Kalau Dia mau kasih nasihat, Dia nggak kasih nasihat setengah, Dia kasih nasihat utuh. Itu menyelamatkan kita dalam perjalanan kehidupan. Paulus bilang, kalau kita tinggal di dalam Dia, yang kedua, Dia memberi kekuatan kepada kita. Memberi kekuatan, dua kata, bahasa Indonesia, satu kata, bahasa Yunani, en dinamo. Berasal dari kata en plus dinamo. Bapak Ibu tahu kan, dinamo fungsinya buat apa? Cabut dinamo, barang selesai. Dari sebuah barang, barang selesai. Sudah? Jadi Paulus bilang, dia selama saya ada dalam dia, renungkan dia punya firman, bergaul karib dengan dia, berani kasih diri sepenuhnya kepada dia, maka yang akan dia buat adalah dia kasih kekuatan kepada saya. Endinamo. Endinamo memberi kekuatan. Itu artinya ini Pak, Ibu. Dia meningkatkan kekuatan dalam kita. Kekuatan dalam kita sudah ada, sudah. Tapi waktu perkara-perkara mulai datang, tekanan, proses berat mulai datang, yang Tuhan bikin adalah begini, Dia tingkatkan kekuatan dalam kita. Jadi please Bapak Ibu, don't underestimate yourself. Jangan berpikir, saya lemah, saya nggak kuat. Enggak. Kita tinggal dalam Dia, Dia tingkatkan kekuatan dalam kita. Dulunya, kalau kita waktu kita angkat barbel 1 kilo untuk pertama kalinya, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Barbel 1 kilo diangkat pakai tangan, itu dulunya berat. Tapi kalau udah biasa, nggak berat lagi kan? Kita akan angkat barbel 2 kilo. Tahap awal berat. Tapi kalau udah biasa, udah nggak berat lagi. Kenapa? Kekuatan pada kita udah mengalami peningkatan. Karena kebiasaan. Sudah? Barbel 2 kilo udah nggak bukan sesuatu yang menantang. Apa yang kemudian akan terjadi? Kita pasti akan ambil barbel 5 kilo. Di tahap awal itu setengah mati. Tapi kalau kita udah biasa ngangkat, 5 kilo pun bagi kita. Udah nggak, apa sih? Udah nggak menantang. Kekuatan awal cuma 1 kilo. Naik 2 kilo. Naik 5 kilo. 5 kilo kalau udah bukan nggak menantang. Apa yang akan kita buat? Angkat barbel 10 kilo. Pakai satu tangan. Tahap awal setengah mati. Tapi kalau sudah biasa, 10 kilo pun udah bukan tantangan buat kita, Pak, Ibu. Jadi saudara harus paham, selama kita tinggal dalam Dia, lalu kemudian saudara bertanya, dulu perasaan waktu ikut Tuhan nggak sesusah ini loh, waktu serius ikut Tuhan. Perasaan waktu serius ikut Tuhan, masalah tambah banyak, tekanan tambah berat. Percayalah, tetaplah tinggal dalam Tuhan, saudara akan mengalami peningkatan kekuatan. Saudara pasti bisa handling. Pasti. Kenapa? Kekuatan ditingkatkan. Amin. Memberi kekuatan and dinamo. Yang kedua, bukan sekedar meningkatkan kekuatan, Pak, Ibu. Yang kedua, meningkatkan keberanian. Orang kuat belum tentu berani. Tapi kalau orang sudah kuat, plus berani, apa coba, Pak, Ibu, yang kita nggak akan hadapi? Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Dia tingkatkan kekuatan dalam kita, tapi yang kedua, Dia tingkatkan keberanian di dalam kita. Sudah kuat, berani pula. Apa coba yang kita nggak bisa hadapi? Tapi yang ketiga, nah saya mau saudara memahami yang ini. Endinamo, itu arti yang ketiga adalah ini. Dia akan meningkatkan keras kepala di dalam kita. Nah, saya luruskan. Keras kepala di sini bukan artinya keras kepala yang itu tuh Pak, Ibu. Susah dididik, susah dinasehati, susah ditegur, susah dibentuk. Bukan itu.
Keras kepala yang dimaksud di sini adalah apa ya? Hmm, ini loh, contoh. Saudara dan saya berjalan tuh, lalu kita ketemu dengan tembok. Apa yang kemudian akan kita bikin adalah cuman tembok aja. Kamu kuat, kamu punya keberanian. Hajar aja itu tembok. Itu keras kepala yang itu tuh. Ada rintangan, jangan mundur, jangan lari, jangan putus asa sambil berkata, saya nggak bisa maju. Kenapa? Ada tembok. Bukan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan melakukan tindakan, memberi kekuatan and dinamo. Tuhan kasih kekuatan buat kita, dia kasih keberanian buat kita, tapi dia juga kayak kasih keras kepala gitu. Apa sih? Sebuah sebuah keinginan untuk ini. Yang ini bisa, terjang aja. Kayak gitu tuh. Nah itu Tuhan kasih buat kita. Makanya coba saudara lihat. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, saudara akan menemukan fakta ini. Tidak ada kata menyerah. Ada tembok, hajar. Ada penghalang, hajar. Jalan terus. Ngapain takut? Gak ada kata mundur. Hajar. Ini kekuatan, ini keberanian, ini juga keteguhan, keras di dalam. Gak bisa. Kamu bukan orang lemah. Terjang, hajar, hadapi. Nah itu, keras kepala dalam bentuk itu. Amin. Makanya Paulus bilang, segala perkara saya bisa tanggung. Kataku tanggung, Yunani bilang issue. Terakhir, apakah issue? Issue itu artinya adalah gini, saya punya kekuatan untuk mengatasi apa saja. Makanya saya bilang di awal, please, don't underestimate yourself. Kita dikasih oleh Tuhan itu tuh, kekuatan. Untuk ngapain? Ngatasi apa aja. Ngatasi apa aja. Kalau ngatasi apa aja, Pak, Ibu? Konsep sederhananya jelas. Masalah bukan di atas kita dan kita di bawah. Ngatasi apa aja berarti masalah di bawah, kitanya yang di atas. Itu kutanggung. Sudah? Apakah kutanggung? Kedua, kalau ada orang Surabaya di sini ya Pak, Ibu, sudah pasti tahu. Kedua itu kalau terjemahan dalam bahasa Surabayanya, bilang ini, menter. Menter itu kayak dihajar hujan angin badai, tetap berdiri tuh. Daya tahan kuat, issue, bisa kutanggung. Ini, yang ini nih, saya bisa atasi. Tuhan kasih kekuatan untuk saya untuk atasi. Tapi yang kedua, yang ini segala perkara yang ini nih, saya punya daya tahan sangat kuat untuk bisa menghadapinya. Perkara yang ini nih nggak bisa bikin saya gugur. Kenapa? Daya tahan saya kuat. Sudah? Terakhir, kutanggung, isyo, bahasa Yunani, arti yang terakhir adalah gini. Saya bisa menang. Jadi coba sudah lihat. Paulus di dua ayat ini lagi bilang, gini, kita butuh pengajaran dari Tuhan. Dua, kita butuh instruksi dari Tuhan. Supaya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Tiga, saudara dan saya harus berani membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Renungkan dia punya firman. Sudah? Bergaul karib dengan dia. Yang keempat, saudara dan saya harus berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. So, pada area-area ini, saudara dan saya Alkitab bilang, Tuhan akan terlibat dalam seluruh cerita hidupnya kita. Dia tingkatkan kekuatan dalam kita, tingkatkan keberanian dalam kita, tingkatkan keras kepala. Kalau boleh pakai kalimat itu, tapi saudara pasti sudah mengerti maksud saya di dalam kita, supaya begini, tidak ada kata menyerah di dalam kita. Yang ada pada kita adalah fight sampai menang. Itu ayat 13. 12 bilang, kamu harus tahu bagaimana bersikap dengan benar. Tapi di ayat 13, fight sampai begini, menang. Kamu punya kekuatan untuk mengatasi apa saja. Kamu tahan banting.
Jadi target paling akhir adalah kamu harus menang. Amin. Sudah, saya selesai. Jadi mari kita berdoa Pak, Ibu. Dengarkan ini baik. Tidak ada hal yang kita nggak bisa hadapi. Selama saudara dan saya, mainkan saja ayat 12 dan ayat 13. Harga mati Pak, Ibu. Kita akan selesaikan kasus apapun dalam posisi menang. Karena kita hebat? Bukan. Karena Tuhan hadir, didik kita, kita memberikan respon yang betul, jadi kita jadi. Mari kita berdoa Pak, Ibu. Tuhan kami berdoa, biarlah seluruh kebenaran ini termeterai solid dalam pemahaman kami, mengakar kuat di dalam kami, supaya pada akhirnya kami bertumbuh dengan benar, kami bertumbuh dengan sehat, lalu kami menghasilkan buah-buah yang berkualitas dalam hidupnya kami. Kami teruji sebagai orang yang bisa handling apa saja. Kami teruji sebagai orang-orang yang tahu bagaimana bersikap dengan benar pada musim apa saja. Kami pun teruji sebagai orang-orang yang bisa mengatasi apa saja, punya daya tahan yang solid, dan kami teruji sebagai pemenang-pemenang dalam beragam perkara dalam segala hal. Tolong kami Tuhan, tiap-tiap hari, untuk bertemu dengan pengajaran dan instruksi, supaya pada akhirnya kami mengalami peningkatan dalam hidup. Kami mengalami perentangan kapasitas untuk menerima hal-hal lebih banyak dari Tuhan. Dan biarlah kami semua terdidik sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan pendengar saja. Waktu kami memilih untuk taat kepada firman, berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.